Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari Minggu. Hari ini tanggal 4 Juli. Mari kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan berdoa untuk mereka yang meninggal dunia. Secara khusus saya ingat Antonius Sunil, Mama Li Ton Mei, Sakarias Denggor, juga Oma Rofina Ju, Kakak Elizabeth Kurnia. Juga mohon berkat untuk mereka yang sakit dan mohon kesehatan yang baik. Untuk mereka-mereka yang sakit, Yulio Rama Anggara Putra, Yohanes Mani, Bapak Rafael Tukan, dan Ibu Agatha Dimara, Kakak Leo, dan juga Ibu Maria sekeluarga. Kita juga berdoa untuk para penderma kita masing-masing, entah mereka yang selalu mendoakan kita atau memberi kita pikiran yang baik, atau memberi kita sumbangan finansial. Secara khusus saya berdoa untuk para penderma kami, untuk novisiat Sang Sabda Kubu. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka dan memberi mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam setiap usaha harian mereka. Juga berdoa untuk semua grup rohani yang senantiasa menawarkan renungan-renungan harian dan selalu membacakan firman Tuhan untuk mereka untuk siapa saja yang senantiasa mendengarkannya. Semoga kebaikan dan segala usaha baik mereka diberkati, dan juga mereka mendengarkan yang mengikutinya setiap hari juga selalu diberkati dan iman mereka juga diperkuat. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan senantiasa berbelas kasihan kepada kita. Dan Dia selalu mendengarkan doa-doa kita. Dan juga selalu memberkati kita. Betapa sering kita juga memberi respons yang keliru kepada Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus ditolak oleh saudara-saudarinya sekampungnya di Nazaret. Mereka menolak Dia. Mereka menolak Dia karena melihat Yesus sudah ada begitu banyak perubahan positif. Dan sesungguhnya mereka cemburu dengan perubahan-perubahan yang dialami oleh Yesus. Karena itu mereka menolak Dia. Mungkin kita pun demikian, kadang-kadang menolak sesama kita karena kecemburuan sosial. Marilah saudara-saudari yang terkasih, semoga Injil sabda Tuhan yang kita dengar hari ini turut mempengaruhi cara pendekatan kita kepada Tuhan untuk selalu mengimani Dia dan wujud menyatakan iman kita dalam perwujudan kerja setiap hari. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantar kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Putra-Mu terkasih menyapa kami dengan daya dan kuasa seorang Nabi. Janganlah biarkan kami membangkang dan tak percaya. Perkenankanlah kami mengenal dan mengagumi Dia dalam kata dan karyanya, dan berilah kami kekuatan serta keberanian untuk memberi kesaksian atas perutusannya di lingkungan kami sendiri. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, kembalilah rohku ke dalam tubuhku, dan aku ditegakkannya. Maka aku mendengar Allah yang berbicara dengan aku. Beginilah firman-Nya, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa yang memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Mereka keras kepala dan tegar hati. Kepada keturunan inilah aku mengutus engkau. Kepada mereka harus kau katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Dan entah mereka mendengarkan entah tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami.
sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, sudah cukup kenyanglah jiwa kami dengan olok-olok orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihi kita. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri karena penyataan luar biasa yang aku terima, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan ada padaku, dan aku diutusnya menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit.
dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan saudara kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan pertama hari ini yang diambil dari kitab Yehezkiel. Di sana juga Tuhan berfirman kepada Yehezkiel. Katanya, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa yang memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku. Sampai hari ini juga." Tuhan merasa bahwa kebaikannya dibalas dengan keburukan. Bagaimana Tuhan sangat mencintai orang Israel, tetapi orang Israel sepertinya tidak punya hormat terhadap dia. Malah mereka memberontak terhadap dia. Kebaikan dibalas oleh keburukan, kejahatan. Senada dengan pengalaman perjanjian lama, dalam perjanjian baru hari ini kita mendengar bagaimana Yesus ditolak oleh orangnya sendiri sekampungnya. Selama 30 tahun Yesus hidup bersama mereka di Nazaret. Tetapi sesudah permandian, sesudah dia mengadakan retret agung 40 hari 40 malam, Yesus berubah. Dan kemudian dia sudah punya murid dan mengadakan mujizat-mujizat. Nah, sewaktu dia kembali ke kampungnya dengan satu perubahan baru. Karena melihat perubahan-perubahan yang ada dalam diri Yesus Kristus, maka mereka-mereka yang di Nazaret, khususnya yang berpendidikan, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mulai protes. Kita dengar bagaimana pernyataan mereka dalam bacaan Injil hari ini. Di sana kita mendengar ada kata-kata seperti ini, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya?" Nah, itulah perubahan-perubahan baru yang dialami oleh Yesus, dan mereka yang di kampungnya tidak setuju dengan perubahan macam itu. Mereka semua heran. Dan keheranan mereka sebenarnya didasar pada kecemburuan sosial. Mengapa demikian? Karena menurut mereka bahwa orang-orang sederhana, anak tukang kayu, tidak layak untuk memiliki kebajikan seperti itu. Memiliki perubahan yang luar biasa seperti itu. Dan Yesus, kita tahu, dia tidak mengikuti pendidikan formal seperti yang diikuti oleh ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Yesus, kita tahu bahwa dia adalah Tuhan, dan bagi Tuhan segalanya mungkin. Tetapi orang-orang di Nazaret tidak tahu, tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu, karena ia ditolak, maka Yesus juga keluar dari Nazaret. Dia pergi ke tempat lain. Di sana dia tidak mengadakan begitu banyak mujizat karena kedegilan orang-orang di sana. Dia hanya menyembuhkan berapa orang sakit. Injil hari ini mau mengingatkan kita. Mungkin kita juga punya sikap seperti orang-orang Nazaret yang cemburu melihat ada orang lain yang berubah.
Mungkin ada yang berubah dari keluarga miskin karena ketekunan mereka belajar dan akhirnya mereka memperoleh pendidikan yang tinggi. Ada mungkin orang-orang kaya yang selalu bergantung kepada uang, tidak mengirim anak-anak ke sekolah, tetapi begitu melihat anak orang miskin yang berpendidikan, mereka mulai cemburu. Dan mungkin kita juga memiliki sikap seperti ini. Kalau kita memiliki sikap seperti ini, walaupun kita orang Kristen, mungkin juga Tuhan akan lari dari kita, pergi ke tempat lain. Seperti bahasa kitab suci hari ini, Yesus pergi ke desa-desa yang lain untuk mewartakan kerajaan Allah. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, teguhlah dalam iman akan Kristus. Terimalah Yesus Kristus sebagai saudara kita dan juga Tuhan kita. Amin. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah memperkuat kita meskipun kita ini lemah. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa membimbing para pejabat gereja agar sabda kenabian mereka didengarkan dan diperhatikan oleh semua orang yang berkehendak baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para orang tua dan para pendidik, semoga Allah Bapa mendampingi para orang tua dan para pendidik dalam melaksanakan tugas mereka agar dapat membimbing kaum muda menuju kedewasaan yang penuh. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para penganggur, semoga Allah Bapa memberi pekerjaan yang layak kepada para penganggur dan juga semangat bekerja serta bertekun dalam melaksanakan tugas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita bersama, semoga Allah Bapa membimbing kita agar kita jangan terlalu mau mengkritik ucapan orang, tetapi lebih terbuka terhadap segala kebaikan yang kita dengar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingat mereka-mereka yang sakit, anggota keluarga kami, anggota komunitas kami dalam serikat, dan secara khusus mereka-mereka yang dapat wabah corona yang merajalela, banyak yang dirawat di rumah sakit, ada dirawat di rumah keluarga. Tuhan, kami mohon, jamalah mereka semua, sentuhlah mereka dengan tangan kasih
yang penuh kekuatan. Semoga zamanmu mendatangkan kekuatan bagi mereka. Dan kalau boleh disembuhkan dari sakit mereka. Secara khusus kami ingat Julio Rama Anggara Putra, Bapak Yohanes Mani, Pater Boris Niti, SPD, Pater Stanis Kofi, SPD, Ibu Maria sekeluarga, Kakak Leo Jarum sekeluarga. Tuhan, pandanglah mereka semua, berbelas kasihanlah kepada mereka. Dan berkatilah para dokter, para perawat yang merawat mereka. Dan juga berilah kekuatan hiburan, kesabaran bagi keluarga yang senantiasa mendampingi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Dan berilah istirahat kekal pada mereka yang sudah meninggal dunia, ya Tuhan. Dan dalam keluarga kami, komunitas kami, teman-teman kami, secara khusus kami ingat Antonius Sunil, Mama Li Tonmoy, Oma Rovina Du, Kakak Elizabeth Kurnia, Kakak Zakarias Degor. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Dan berkatilah para penderma kami, ya Tuhan. Semoga kebaikan mereka selalu diganjari oleh berkat surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa yang maha baik, dengarkanlah doa-doa kami dan bantulah kami dalam kelemahan kami. Perkenankanlah kami lebih menghayati kekuatan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami bersama, perkenankanlah kami dari roti dan anggur ini menikmati kebijaksanaan yang memberi warna baru dalam hidup kami. Berilah kami Roh Putramu sebagai jaminan hidup yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau sungguh baik hati, karena kebaikan hatimu itu Engkau telah menciptakan manusia, dan meskipun manusia seharusnya dihukum karena dosa-dosanya, Engkau menebusnya juga karena belas kasih-Mu. Semua itu Engkau laksanakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, para penghuni surga dengan sukaria bersujud di hadapan-Mu. Kami mohon agar kami pun Engkau perkenankan memadu suara dan turut memuji Dikau dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat, separoki dan sekeuskupan, dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, biarawan, biarawati, dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami pada misa ini. Berkatilah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan, dan berilah kesehatan yang baik kepada para penderma kami yang selalu setia membantu kami. Dan berkatilah para
owner-owner grup rohani di mana saja mereka berada. Semoga mereka tetap setia membantu sesama lewat siraman rohani, lewat bacaan-bacaan rohani, atau renungan-renungan rohani yang disampaikan lewat media sosial media. Dan semoga firman Tuhan yang selalu dibacakan lewat sosial media turut meneguhkan mereka-mereka yang mendengar dan membacanya. Ingatlah pula kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen yang hari kematian mereka akan peringati pada hari ini. Secara khusus kami ingat Bruder Dismas Henry Busch dari Jerman, Pater John Swift dari Amerika, Bruder Simon Joseph Sayer dari Central Eropa, Pater Agustin Kanjamala dari India, Pater Matthias Hardegen dari Jerman, Pater Ludger Lensing dari Ende, Indonesia, Pater Michael Siegel dari Jepang, saudari kami SSPS, Suster Maria Salvatoris dari Berlin, Suster Milada dari Jepang, dan juga kami ingat mereka yang kami bacakan nama yang sudah meninggal dunia. Antonius Sunil Mamali Tonmoy, Kakak Sakarias Degor, Oma Rofina Ju, Kakak Elizabeth Kurnia. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu.
Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya, baik secara jasmani maupun rohani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berkenan bersabda kepada kami melalui putramu untuk mengajari kami kebijaksanaan yang menyegarkan hidup kami. Berilah kami kekuatan agar mampu saling mendukung, membangun diri kami menjadi pribadi yang penuh cinta kasih dan tanpa pamrih, dan dengan demikian membangun dunia ini menjadi tempat kediaman-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dan pekan ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin. Amin.